Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan aku Sira di segmen Siranologi yang masih akan bahas seputar self-love. Pembahasan kita kali ini mungkin bakal banyak yang lebih relate atau mungkin lagi banyak yang ngalamin juga, yaitu tentang insecurity. Nah, jadi kali ini kita akan bahas keterkaitan antara self-love dan juga insecurity. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya antara self-love dan insecurity? Oke, kita mulai dari self-love-nya sendiri dulu. Seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, kita sepakat bahwa self-love itu sebagai titik awal kita bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita sendiri dengan bahagia, sehat, dan utuh. Kenapa gitu? Karena pada saat itu kita dalam keadaan terbaik kita dan yang pastinya kita lagi PW banget sama diri kita. Jadi kita nggak ngorbanin yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita, apalagi kebutuhan emosional kita. Sebab kalau kita cinta sama diri kita, pasti kan kita mau memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan kita pasti ngejaga banget diri kita. Sama seperti kalau misalnya kita cinta sama orang lain atau sama hewan peliharaan kita, pasti kita memberikan yang terbaik kan untuk mereka. Dan kita juga bakal sekuat tenaga menjaga mereka gitu. Nah, tapi perlu hati-hati nih, jangan sampai kita menyamakan antara self-love dengan selfish atau egois. Apalagi sampai berpikir kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, kita harus mengorbankan orang lain atau mengambil hak orang lain untuk kita. Enggak gitu sama sekali. Itu bukan self-love, itu tetap egois kalau kayak gitu. Nah, terus gimana sih kalau ciri-ciri orang yang self-love atau mencintai diri sendiri? Nah, yang pertama itu, orang yang self-love gak akan menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya dia sendiri. Misalnya, orang lain, barang-barang, tren, dan sebagainya. Contohnya, kalau misalnya orang yang self-love itu gak akan berpikiran seperti kalau nggak ada dia, gue nggak bakal bahagia. Terus kalau misalnya bergantung sama barang-barang, misalnya kalau gue nggak pakai baju mahal, gue nggak cantik, gue nggak sayang sama diri gue sendiri. Nah, self-love gak kayak gitu. Kenapa dia nggak menggantungkan kebahagiaan di luar dirinya itu? Ya karena ini ciri yang keduanya. Dia tahu kekurangan dan kelebihannya dia. Dan berkaitan lagi dengan ciri yang ketiga, yaitu dia sadar bahwa kekurangannya itu dan juga emosi atau perasaannya, bahkan kegagalannya adalah bagian dari perjalanan hidupnya dan dia bertanggung jawab sepenuhnya atas semua itu. Dan ciri yang keempat, orang yang self-love itu gak akan terusik dengan pencapaian orang lain ataupun apa yang dimiliki oleh orang lain, karena dia udah tahu apa yang dia miliki. Kekurangannya dan juga kelebihannya itu nggak sama orang lain. Jadi ketika orang lain memiliki sesuatu yang dia nggak punya, ataupun ketika orang lain mencapai sesuatu yang belum dia capai, dia nggak terusik, karena dia nggak akan berpikir bahwa pencapaian orang lain itu adalah kegagalan dari dirinya sendiri. Dan yang kelima, dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Itu karena dia udah tahu, dia udah nyaman sama dirinya sendiri dan dia melakukan sesuatu karena keinginannya sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya aja ada orang yang suka main gitar, ada orang yang suka masak, ada orang yang suka make up, dan lain sebagainya. Ketika mereka melakukan itu, mereka nggak berharap pujian. Oh, kamu jago banget di sini, oh kamu jago banget kayak gitu. Enggak, tapi mereka emang dengan senang hati aja melakukannya. Dan kalau nggak ada yang muji dia bakal biasa aja. Nah, sebenarnya banyak sih ciri-ciri yang menggambarkan orang yang sudah mencintai dirinya sendiri. Tapi untuk yang berkaitan dengan ini, dengan topik insecurity ini, 5 ciri-ciri itu yang paling rekat banget nih dan paling
berkaitan banget dengan insecurity. Karena ciri orang yang self love dari 5 ciri tersebut ya, dengan ciri orang yang insecure, khususnya insecure tinggi, itu sangat berbanding terbalik banget. Tapi jangan salah, bukan berarti ketika orang sudah mencintai dirinya sendiri sama sekali nggak ada rasa insecure sama sekali. Tapi ada juga loh orang yang udah merasakan cinta kepada dirinya sendiri, masih ada sih sedikit-sedikit aja rasa-rasa insecure, tapi ya udah karena dia sadar itu cuma lewat-lewat aja. Nah, tapi insecure itu gimana? Ya sebenarnya kalau dari bahasa Indonesianya aja, insecure itu berarti ketidakamanan. Dan kalau misalnya di konteks ini, ketidakamanan terhadap diri sendiri, itu ya maksudnya kita nggak ngerasa aman dan nyaman dengan diri kita sendiri. Contoh misalnya insecure sama orang lain gitu. Misalnya kita ngelihat sosial media, ih kok orang-orang pada cantik banget ya. Terus misalnya kita insecure karena ih kok orang-orang sekarang udah mencapai ini itu, udah punya ini itu, tapi kita belum gitu. Kan kita berarti ngerasa nggak nyaman kan, ngerasa kayak ada yang kurang gitu sama diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya karena di alam bawah sadar kita tuh ngerasa terusik dengan pencapaian mereka, dengan apa yang mereka punya. Jadi ngerasa insecure. Dan itu terjadi karena kita belum benar-benar menerima diri kita sendiri beserta kekurangan-kekurangannya. Mungkin karena kita masih fokus bahwa kekurangan kita itu adalah kegagalan, dan kegagalan itu harus kita tolak dan nggak boleh terjadi sama diri kita gitu. Padahal ya itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi tunggu dulu, kalau misalnya emang kita masih ngerasa insecure, itu nggak apa-apa, karena masih ada cara lain juga supaya kita nggak insecure lagi. Nah, mungkin emang caranya itu nggak bisa langsung instan. Hari ini kita praktekin, besok kita langsung nggak insecure sama sekali. Ya nggak gitu juga, tapi bisa kita merubah cara pandang kita. Walaupun mungkin prosesnya bakal panjang banget dan lama banget. And it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita terus berusaha memperbaiki. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sadari dulu, kenapa ada orang yang insecurity-nya tinggi banget? Kita bisa lihat dari 2 faktor lingkungan, yaitu internal dan eksternal. Ya mungkin masih banyak sih faktor-faktor lain, tapi ini untuk garis besarnya yang bisa jadi pemicu awal munculnya insecurity. Misalnya dari faktor lingkungan internal atau lingkungan keluarga, yang mana ada anak-anak yang bertumbuh itu penuh dengan dibanding-bandingin, disalah-salahin, atau ditanamkan mindset bahwa gak boleh ada kegagalan sama sekali ataupun gak boleh ada kekurangan sama sekali. Dan itu bisa membentuk anak ini menjadi seseorang yang tidak menerima kegagalannya dan juga kekurangannya, sehingga ketika mereka melihat yang lain pasti merasa bahwa kesuksesan atau apapun yang orang lain miliki itu sedangkan mereka nggak miliki, itu menjadi ancaman mereka karena mereka nggak bisa mendapatkan itu. Dan dipicu lagi oleh faktor lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang di luar keluarga. Misalnya aja kayak teman sebaya yang kayak di sekolah, di kampus, atau dimanapun. Terus apalagi sekarang di sosial media yang kita bisa ngeliat siapapun lewat sosial media, hingga akhirnya menggunakan standar orang lain untuk diri sendiri, yang mana itu sebenarnya sangat nggak bisa. Misalnya pakai standar kecantikan atau ketampanan orang lain, pakai standar kecerdasan yang dinilai masyarakat seperti apa, terus pakai standar keberhasilan seperti yang dibentuk masyarakat seperti apa levelnya. Dan itu nggak bisa bikin stres sebenarnya, karena standar-standar yang dibuat oleh masyarakat itu dan masyarakat yang membuat standar itu adalah hal yang ada di luar kita, dan kita nggak bisa ngendaliin apa yang ada di luar kita. Dan selain standar
yang dibuat masyarakat, tren juga menjadi hal yang sangat bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi insecure sih. Nah, terus gimana solusinya kalau misalnya kita masih insecure sama orang lain ataupun sama hal-hal yang ada di luar diri kita? Sebenarnya nggak ada solusi tunggal yang udah pasti 100% bisa menjamin semua orang bisa gitu berhasil. Karena ya setiap orang kan pasti punya kondisinya beda-beda lagi kan. Tapi yang pasti kalau kita emang ngalamin masalahnya, kita bisa mencoba solusi apapun satu persatu untuk menemukan gimana yang cocok sama kita. Nah, untuk solusi-solusi yang patut kita coba nih untuk menangani insecurity, kita bisa mulai dari pertama, kita sadari dulu nih polanya. Apa sih yang ngebuat kita insecure dan apa sih yang men-trigger kita kok jadi insecure. Dan yang kedua, kita perlu untuk berdamai sama diri kita sendiri. Karena kalau kita aja nggak berdamai dengan diri kita sendiri, pasti apapun yang di luar kita tuh kayak salah aja buat kita. Padahal kitanya yang nggak serak sama diri kita sendiri. Nah terus yang pastinya kita perlu menerima diri kita sendiri. Dan yang terakhir, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nah tapi kalau kita bingung, gimana sih caranya? Kan susah juga kalau misalnya kita harus welas asih kepada diri sendiri, harus temuin pattern kita sendiri, harus berdamai dengan diri kita sendiri, harus memaafkan diri sendiri dan orang lain juga. Kan itu gak gampang, gak bisa sekaligus hari ini langsung bisa ngelakuin itu semua. Yap, kita bisa melakukan itu semua dengan berlatih. Tapi berlatih apa? Misalnya dimulai dari hal yang sebenarnya sederhana tapi sulit dilakuin, yaitu ngurangin buka sosial media. Dan masih ada latihan-latihan lainnya, misalnya dengan berlatih meditasi untuk memaafkan diri sendiri dan menerima diri sendiri. Terus bisa juga berlatih mindfulness dan latihan-latihan lainnya. Nah, kalau untuk nemuin patternnya itu kita masih sulit, kita bisa sih mulai semuanya itu dari healing. Entah itu kita self healing atau kita minta bantuan profesional, mentor, entah itu dari life coach atau inner specialist atau mungkin ke psikolog. Gak apa-apa banget sih sebenarnya. Nah mungkin nanti kita akan bahas-bahas juga nih tentang healing video selanjutnya. Nah jadi yang penting sekarang kita sadarin dulu nih, kita masih ada rasa insecurity atau enggak nih. Terus kita cari apa ya solusinya. Abis itu kita praktekin, walaupun jalannya mungkin kita bakal pelan-pelan banget, tapi setidaknya kita harus terus berkembang dan menumbuhkan lagi rasa cinta dalam diri kita. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah insecurity dalam diri, kita perlu menyelesaikan dulu masalah self-love kita. Nah, jadi untuk akhir dari video ini, kita udah memahami bahwa keterkaitan antara self-love dan security itu adalah security itu bisa terjadi karena kurangnya cinta kepada diri sendiri, kurang menerima diri sendiri, dan juga kurang memahami diri sendiri. Insecurity bisa berasal dari gak menyelesaikan akar masalah dari self-love itu sendiri. Tapi setidaknya yang pasti kita perlu tetap terus berkembang. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu ya. Terima kasih.